Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aida Lestari dengan NPM 251000097. Saya dari Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum dari Universitas Pasundan. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai pendidikan anti korupsi. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian semua untuk membayangkan satu hal yang sederhana. Bayangkan kita sedang mengantre panjang, sudah lama menunggu, panas, capek, dan tiba-tiba saja ada satu orang yang menyelak antrean karena dia kenal dengan orang dalam. Kita kesal, merasa tidak adil, tapi seringkali kita hanya diam. Sekarang pertanyaannya, apakah kejadian kecil seperti itu ada hubungannya dengan korupsi? Jawabannya, iya, ada. Korupsi tidak selalu dimulai dari angka miliaran rupiah, dari pejabat tinggi, atau dari gedung mewah. Korupsi seringkali lahir dari kebiasaan kecil yang kita anggap wajar. Dari pembiaran, dari kompromi, dari kalimat, cuma sedikit. Yang penting, urusan beres. Dan semua orang juga begitu. Di video ini, saya akan membahas pendidikan anti korupsi secara menyeluruh. Bukan hanya definisi, bukan hanya hukum, tapi juga nilai, sikap, dan peran kita sebagai mahasiswa dan warga negara. Video ini dibuat bukan untuk menggurui, tapi untuk mengajak kita semua berpikir. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi? Secara sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau kepercayaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang merugikan kepentingan publik. Di Indonesia, korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JO Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di sana dijelaskan bahwa korupsi mencakup perbuatan seperti memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, penyalahgunaan jabatan, penerimaan suap, hingga merugikan keuangan negara. Namun, kalau kita pahami lebih dalam, korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum. Korupsi adalah masalah moral, masalah budaya, dan masalah karakter. Korupsi terjadi ketika kejujuran dikalahkan oleh keuntungan, kepentingan umum dikalahkan oleh kepentingan pribadi, dan nilai keadilan dikalahkan oleh kekuasaan. Itulah mengapa korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, karena dampaknya luas dan sistemik. Korupsi tidak hanya satu jenis saja, ada banyak bentuknya, dan sebagian diantaranya mungkin sering kita dengar. Bahkan tanpa sadar, kita menormalisasikan itu. Yang pertama, suap atau bribery. Suap terjadi ketika seseorang memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi keputusan. Bisa berupa uang, barang, fasilitas, atau janji. Suap merusak keadilan karena keputusan tidak lagi berdasarkan aturan, tetapi berdasarkan keuntungan. Yang kedua, gratifikasi. Gratifikasi sering disalahpahami sebagai hadiah biasa. Padahal, ketika hadiah diberikan kepada pejabat atau penyelenggara negara karena jabatannya, dan berpotensi mempengaruhi keputusan, maka itu termasuk korupsi. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Ini terjadi ketika seseorang yang diberi tanggung jawab mengelola uang untuk aset. Mengelola uang atau aset, justru menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, pemerasan. Pemerasan terjadi ketika seseorang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk memaksa orang lain memberi sesuatu. Kelima, benturan kepentingan. Misalnya, seorang pejabat mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, keluarganya, atau kelompoknya. Semua bentuk ini memiliki satu kesamaan, yaitu mengkhianati kepercayaan publik. Korupsi tidak muncul begitu saja. Ada faktor-faktor yang melatar belakanginya. Faktor pertama adalah faktor individu.
Keserakahan, lemahnya integritas, dan mental ingin jalan pintas menjadi pemicu utama. Ketika seseorang tidak memiliki pegangan nilai yang kuat, kekuasaan justru menjadi alat untuk memperkaya diri. Faktor kedua adalah faktor sistem. Sistem yang tidak transparan, pengawasan lemah, dan birokrasi yang rumit membuka celah untuk korupsi. Faktor ketiga adalah faktor budaya. Budaya permisif seperti yang penting urusan selesai atau asal nggak ketahuan membuat korupsi dianggap normal. Faktor keempat adalah faktor ekonomi dan sosial. Tekanan ekonomi sering dijadikan alasan meskipun tidak pernah bisa menjadi pembenaran. Dari sini kita belajar bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan hukuman, tetapi juga dengan perbaikan sistem dan pembentukan karakter. Korupsi bukan kejahatan tanpa korban. Korupsi memiliki dampak yang sangat nyata. Korupsi menyebabkan pendidikan menjadi mahal dan tidak merata. Pelayanan kesehatan menjadi buruk. Infrastruktur dibangun asal-asalan. Kemiskinan sulit untuk diberantas. Dan kepercayaan masyarakat terhadap negara menurun. Yang paling menyedihkan, korupsi mencuri masa depan generasi muda. Dana yang seharusnya digunakan untuk sekolah, beasiswa, rumah sakit, bahkan fasilitas publik justru hilang di tangan segelintir orang. Korupsi juga merusak nilai keadilan. Orang jujur akan merasa bodoh. Orang curang justru akan merasa pintar. Jika ini dibiarkan, maka yang rusak bukan hanya negara, tapi juga moral masyarakat. Disinilah pentingnya pendidikan anti korupsi. Pendidikan ini atau pendidikan anti korupsi bukan sekedar mata kuliah, bukan hanya hafalan pasal, tetapi proses pembentukan karakter. Nilai utama pendidikan anti korupsi meliputi kejujuran, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, kerja keras, kedisiplinan, kesederhanaan, dan keberanian. Pendidikan anti korupsi bertujuan agar kita tidak hanya tahu bahwa korupsi itu salah, tapi juga berani menolak dan melawan. Mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, kontrol sosial, dan calon pemimpin masa depan. Sebagai mahasiswa, kita mungkin belum memiliki kekuasaan yang cukup besar, tapi kita punya pengaruh. Peran kita dimulai dari hal sederhana, seperti tidak mencontek, tidak titip absen, tidak memanipulasi data, tidak mencari jalan pintas yang curang. Integritas dibangun dari kebiasaan kecil. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba jujur ketika berkuasa. Jika sejak mahasiswa terbiasa curang, mahasiswa juga berperan dalam mengkritisi kebijakan publik, mengawal transparansi, menyuarakan kebenaran melalui diskusi, tulisan, dan aksi. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu hal penting. Korupsi bukan hanya masalah hukum. Korupsi adalah cerminan nilai yang kita pegang sebagai bangsa. Melawan korupsi tidak selalu berarti turun ke jalan atau menghadapi pejabat. Melawan korupsi bisa dimulai dari diri sendiri, dari kejujuran, dari keberanian berkata tidak untuk hal yang negatif, dan dari komitmen untuk hidup berintegritas. Indonesia tidak kekurangan orang pintar. Indonesia hanya kekurangan orang jujur yang berani bertahan. Semoga video ini bukan hanya selesai ditonton, tetapi juga meninggalkan pertanyaan di hati kita masing-masing. Kita mau jadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi? Terima kasih.